Nah, diperlihat nggak ada ya center. Dari bangunan ini mungkin muat 2 orang ya, mungkin ini muat 2 orang. Jadi dari struktur bangunannya pun sangat kokoh. Di bawahnya ini juga ada penyangganya, itu juga buatan seperti kalau zaman kita sekarang kan mungkin pakai batu bata yang ditata. Ini sepertinya bukan dari batu bata, tapi dari batuan. Tempat yang sering muncul sosok ular, ya, ular raksasa, dan juga apa namanya, genderuwo ya. Kalau tinggi besar yang bertaring genderuwo ya. Jadi memang tempat ini memang sangat angker sekali ya. Apa ini Mas? Ada yang ngerti nggak sih? Itu rekaman togel. Ini rekaman tegal. Togel. Oh mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Baik teman-teman, jadi kali ini kita ada di mana ini Mas Kur? Kita berada di sebuah daerah, di daerah Pacet ya, di mana kita melihat sebuah tempat yang terkenal dengan mitos dan legenda, bahkan sejarahnya juga. Nah ini adalah Sumber Jubel. Ya ini sepanjang jalan tadi ya Mas ya, sangat ekstrim ya jalannya ya. Oke. Tadi ya. Untuk menempuh ke sini kita harus melewati jalur ekstrim, diantaranya jalan-jalan becek karena musim-musim juga hujan ya. Nah selain itu kita diberi sebuah tantangan, dan di sini terkenal dengan angkernya, dan jarang-jarang orang yang pergi datang ke sini. Oh sini wangker ya Mas ya berarti ya? Betul sekali. Pantesan dari masuk tadi itu bulu kudus saya sudah merinding Mas. Karena memang dulu di sini itu banyak sekali korban-korban bejatuhan di era-era kolonial. Korban apa itu Mas? Korban dalam kerja paksa. Romusa. Ya seperti itulah, untuk membangun tempat ini. Nah yang kita lihat di depan ini bangunan baru. Bangunan-bangunan. Nah yang dimaksud adalah sebelah kanan kita. Inilah Sumber-Sumber Jubel. Oh ini ya Mas, khas Belanda sekali ya? Ya, sumber ini sangat bermanfaat di waktu itu memang ya. Sebagai irigasi ya? Dimanfaatkan dari berbagai daerah, bahkan sampai di daerah Surabaya. Jadi yang menyuplai air ya Mas ya? Yang menyuplai air daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Oh iya. Karena menurut waktu itu, di era-era itu air di daerah Surabaya kan mengambil air dari Sungai Brantas yang dikira itu kurang bagus ya. Kemudian diambillah
air dari sumber jubel ini. Dan proses pembangunan ini memakan banyak korban. Dan disitulah sampai saat ini banyak cerita-cerita mistis angker terjadi dan sering terdengar sebuah jeritan-jeritan. Jeritan, Mas. Ya. Oh. Dan juga ada yang bilang juga sering terjadi penampakan noni-noni Belanda. Oh, noni Belanda, Mas. Ya. Terus ada juga yang bilang juga tempat ini dijaga oleh seekor ular raksasa. Ular raksasa. Ada juga yang bilang dijaga seekor genderuwo. Jadi makhluk yang besar, tinggi, bertaring. Nah, iya, Mas, ya. ada juga yang mengatakan bahwa pernah terjadi tamparan gitu, sebuah tamparan. Siapapun yang kesini kalau berani bersiul bisa ditampar. Oh, itu jadi menurut mitos dari tempat ini. Iya, betul. Di tempat ini tuh sangat dilarang untuk bersiul karena itu adalah pantangan dari tempat ini. Ya, karena Dan pernah terjadi ada yang melanggar ya, Mas, Iya, ya. betul. Sampai rumah penceng seperti itu ya, seperti habis Iya, ditampar seperti betul. itu ya. karena ini menurut cerita lagi ya, pernah kita dengar ya. Tamparan itu karena mengganggu sosok siluman yang dijaga oleh waduh, ini hujan nih. Yang dijaga oleh jin. Gitu. Kita break dulu ya, hujan ini. Oke ya, setelah hujan reda, kita akan coba melanjutkan explore kita hari ini di tempat sumber jubel. Sumber jubel, tempat yang dimana terkenal dengan keangkerannya. Ya, betul. Namun terdapat sejarah ya pastinya Mas ya di tempat ini. Sejarah ini secara turun-temurun, nih. Sejarah pasti. Sejarah. Tidak mungkin bangunan ini hanya langsung berdiri, ini pasti melalui proses panjang. Dan menurut sejarahnya, dulu waktu proses pembangunan ini menghabiskan dana yang cukup lumayan banyak. Seperti itu ya Mas? Ya, begitu. Selain itu juga banyak memakan korban. Nah, proses pembuatan ini juga sangat teliti banget ya. Iya. Maksudnya itu seperti ini. Bahan-bahan harus bagus. Ini saya pernah dengar dari seorang tetua desa. Dan usia tetua desa ini sangat tua sekali. Bahkan kalau beberapa orang juga mengatakan hanya dia adalah saksi mata satu-satunya pada waktu itu. Oh. Gitu. Bagaimana itu Mas? Nah, Seperti apa? ceritanya seperti ini. Dulu itu waktu pengambilan pasir aja di sungai ya, itu diayak sedemikian rupa jangan sampai pasir itu tercampur dengan bahan-bahan lain. Oh gitu ya Mas Harus ya? bahan-bahan yang bagus untuk pembuatan apa itu Mas? ini. Mas, ada suara Mas dari depan Mas. Ada suara seperti Benda tangkai- jatuh, seperti benda tangkai jatuh. jatuh ya. Iya. Coba kita lihat. Kayak Ya. ada orang jatuh gitu loh Ya Mas. memang kita harus hati-hati kan di sini. Ini luwicin loh Mas. Dikarenakan memang tempat ini kan terkenal dengan angkernya ya. Selain itu banyak orang juga sering mendengar sebuah jeritan-jeritan ya. Jeritan Mas. Karena dulu memang orang-orang penduduk sekitar dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan ya dengan upah yang tidak pantas kalau waktu itu ya. Oh ya yang Romusa itu ya Iya. Mas ya. Ada juga yang tidak diberi upah ini gitu. Oh tidak diberi upah tapi mereka dikerjakan bagai mesin seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Ada beberapa cerita juga pernah kita dengar ya. Di situ dulu itu pada waktu memperkerjakan itu dijaga seorang noni Belanda. Oh noni Belanda. Mas lihat Mas pohonnya Mas. Tuh besar Mas itu Mas di depan Mas pohonnya Mas. Oh terus noni Belandanya seperti apa lagi Ya Mas? sering menampakkan diri di depan ini. Di tempat panggung ini ya. Jadi teman-teman menurut cerita yang beredar di tempat panggung ini sering nampak seorang noni Belanda seperti itu. Seperti sedang memantau para pekerja. Nah, Seperti itu. iya. Nah itu kayaknya di depan itu ada seng ya. Coba ya tak cek ya Ya, teman-teman. nggak apa-apa, cek. Ini kamera aku tak taruh dulu ya Mas. Pegangin kameranya ya Mas. Oke, ya. siap. Saya cek dulu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Ya Ini harap dia hati-hati tadi nih ya. Yang bahannya tidak main-main dan di sini tuh benar-benar seng ya. Dan ini tuh seng yang kualitasnya itu memang sangat bagus ini Mas. Ini dan teman-teman bisa lihat ya dari struktur bangunan sebelah kanan dan kirinya ini
Loh, sangat kokoh. keras ya Mas ya, Sangat kokoh. kokoh. Dan penataan ini juga tidak rusak loh. Iya, padahal ini bangunan sudah beratus-ratus. Beratus tahun. Oke, saya kembali lagi Mas. Nah. Oke Mas, kita coba lihat yang sebelah sini. Ini tempat penampungan air ya sepertinya ya. Kita bergeser di sebelah sini. Wah, ini bangunannya adalah bangunan-bangunan Belanda sekali ya Mas ya. Bangunan Belanda khas era Belanda ya. Seperti bangunan kayak apa namanya, kayak rumah-rumah itu loh, TV-TV. Ya, ciri khas Belanda. Bangunan kokoh dengan angin-angin di bagian atas. Tepat di dalam ini, bangunan ini yang seperti ada sebuah goa gitu. Atau mungkin mata air sumbernya di situ. Bisa dibuka. Oh iya, coba Mas, bisa kita buka ya Mas ya. Coba, ayo kita mendekat satu persatu, bisa? Ya, kita coba lihat lebih dekat. Nah, diperlihat nggak ada bawa center. Nggak ada ya bawa center? Nggak ada Mas, aku nggak bawa center ya Mas. Dalam loh lokasi ini. Oh, jadi paling tidak kita udah tahu Mas ini ya. Gimana kalau coba masuk ke dalam? Jangan Mas. Jangan ya? Nggak berani Mas. Jembatannya kayaknya kokoh sekali juga ya Mas ya. Iya. Jadi jembatan ini dibuat untuk mengakses letak itu ya Mas. Padahal air yang berikutnya seperti itu kan ya. Nggak ada kayak ada ruangan atau apa? Kenapa kok diberi jalan ya? Iya, untuk apa itu Mas? Coba kita lihat. Kenapa kok diberi jalan seperti ini? Sedangkan di sana tidak ada tempat ataupun ruangan mungkin. Apakah dipakai untuk mengintai atau mungkin tempat-tempat secara untuk melihat dari jarak tinggi? Bisa jadi mungkin Mas, bisa jadi Mas. Karena otomatis pada era tersebut, pada masa era kolonial Belanda, juga banyak pribumi yang menantang atau seperti itu ya Mas ya. Coba dilihat. Ayo. Sana. Ayo. Coba ya Mas ya. Saya jalannya Mas ya. Ya, satu aja. Oh, satu-satu. Ya, sini cek sana. Ayo. Oh, saya ya Mas ya. Coba cek sana. Seperti apa di sana? Jadi teman-teman, dari bangunan ini mungkin muat 2 orang ya. Mungkin ini muat 2 orang. Jadi dari struktur bangunannya pun sangat kokoh. Di bawahnya ini juga ada penyangganya, itu juga buatan seperti kalau zaman kita sekarang kan mungkin pakai batu bata yang ditata. Ini sepertinya bukan dari batu bata, tapi dari batuan. Nah, batuan-batuan kali seperti itu ya. Coba saya akan ke sebelah sini. Nah, di sini terdapat batuan-batuan seperti batuan-batuan yang disusun dengan menggunakan semen. Entah pada masa itu semen sudah ada atau belum. Tapi ini terlihat sekali ya struktur bangunannya. Ini yang membuat bangunan yang menampung air ini terlihat sangat kokoh sekali. Nah, seperti itu. Jadi Mas Kur, dari bangunan ini benar-benar sangat kokoh, terlihat sangat kokoh sekali. Memang kalau kita lihat butuh persiapan penuh untuk membuat sebuah bangunan. Mungkin ada arsitektur di waktu itu ya. Seorang arsitek yang benar-benar merancang dari segi apapun, kekuatan apapun untuk membangun bangunan-bangunan yang dibangun itu sangat kokoh ya. Nah, selain itu ya, ini sejarah dari sebelum adanya sumber jubel ini. Oke. Sebelum adanya sumber jubel ini, di sini dulu ada sebuah patirtan ya. Petirtaan. Ya, itu patirtan ini menurut ceritanya ini adalah patirtan di era-era kerajaan. Era-era kerajaan. Dan kemudian patirtan ini terkena bencana ya. Ada sebuah bencana yang maha dahsyat di waktu itu. Sampai-sampai tempat-tempat bekas-bekas peninggalan kerajaan itu terkubur oleh erupsi Gunung Kelut. Jadi sebelum bangunan ini berdiri, dulu di sini ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan seperti itu ya. Itu berupa apa itu Mas? Ya, untuk lain-lain kita juga belum tahu pastinya seperti apa, tapi dari cerita-cerita sejarah lokal dan juga bentuk-bentuk peninggalan dari sekitar-sekitar sini, ini kelihatannya di era-era akhir Majapahit. Di akhir Majapahit. Jadi pada saat runtuhnya Majapahit, pada saat itu juga terjadi erupsi gunung
meletus ya Mas? Gunung meletus, Gunung Kelut ya. Gunung Seperti Kelut, yang ada erupsi. di situs Gumitir yang terkubur itu ya. Dan banyak-banyak situs lain yang terkubur. Belum sampai situs yang berada di tempat atau lokasi ini ditemukan, sudah dibangun sumber jubel ini ya Mas. Jubel ini ya. Ya, jadi sumber jubel ini digunakan untuk perairan berbagai daerah. Jadi di air yang berada di wilayah Pacet ini yang sangat melimpah ini diolah oleh Belanda untuk kemudian dialirkan ke beberapa daerah. Mungkin salah satunya ke Surabaya, Jombang dan sekitarnya. Ya, betul sekali. Dan di depan kita itu ya. Itulah katanya yang tempat yang sering muncul sosok ular ya, ular raksasa ya. Ular Dan raksasa juga ya, genderuwo ya. Kalau tinggi besar yang bertaring genderuwo ya. Jadi memang tempat ini memang sangat angker sekali ya. Ya. Jadi dari kita tadi masuk sudah merinding, kemudian jalannya yang sudah memang ekstrim ya untuk sampai ke tempat ini. Gimana? Kita melanjutkan? Oke, kita mungkin lanjut ke bagian Atau sumber ke sumber satu bisa lewatnya? ada sumber satu. Bisa ya? Ada. Oke, kita coba ke. Cuman jalannya ini sempit, jalan setapak yang memungkinkan kita nggak bisa bersamaan jalannya. Oke, jadi Coba kita Neng yang jalan duluan ya. satu-satu ya. Pak Didi sih. Oke, jadi karena teman-teman jalan ini tuh sangat begitu sempit, jadi kita harus ekstra pelan-pelan. Dan juga berhubung tadi itu habis hujan, jalannya itu memang bukan agak lagi ya, memang sangat licin. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati melewati jalan-jalan yang menuju ke pertitaan berikutnya. Seperti itu ya Mas Kur. Ini sumber utama kayaknya ya. Oh, sumber utama. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman kita akan menuju ke apa Mas? Sumber yang sumber lain ini ya. Sumber lain. Ini batuannya besar-besar sekali. Ini batuan-batuannya sangat besar sekali. Sejati ngelondong lokur penceng gitu ya. Waduh, jangan ya Mas. Jangan sampai ya. Apa itu ya Mas ya? Bangunan berwarna biru. Iya, betul. Nah, ini ya sumber. Sangat jarang sekali didatangi orang. Oh iya. Dengan datang ke tempat ini kita juga memberikan pelajaran besar ya, bahwa apinya, bagusnya struktur bangunan Belanda dan bagaimana kerennya era Belanda dulu mengolah air sedemikian rupa. Nah, ya, yang bagian bawah itu teman-teman itu bisa kita lihat. Nah, itu sumbernya masih besar sekali itu loh Mas, airnya Mas. Airnya besar banget. Ya, jadi benar-benar air-air ini tidak dibiarkan terbuang begitu saja, diolah dengan sangat bagus, dengan sangat apik oleh Belanda pada masa itu ya Mas ya. Ya. Dalam pengerjaannya Belanda tetap memberikan peran besar kepada pribumi ya dalam pengerjaannya ya. Jadi Belanda itu hanya memikirkan gagasan seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Memikirkan gagasan yang mana kita bisa saksikan sampai sekarang peninggalannya Belanda. Dan kita juga bisa rasakan manfaatnya, yaitu airnya ya. Berarti termasuk berjasa juga ya? Iya. Jadi namun memang yang salah kan cara memperkerjakan dan ego terhadap memanusiakan manusia itu yang salah. Iya. Tapi tentang sebuah gagasan, ide di waktu itu sangat bagus dengan peninggalan-peninggalan yang sekarang bisa dirasakan dan dinikmati bersama-sama ya kan ya. Betul sekali. Nah, gimana? jadi memang inilah segi positifnya ya Mas ya. Ya. Oke, gimana kita lanjut balik aja ya? Allah Akbar, apa itu Mas? Ya Allah Mas, ada yang lempar kayu Mas. Coba kita lihat sebelah sana Mas. Mas itu Mas orangnya Mas. Ada orang lari-lari. Orangnya lari Mas. Coba Mas tak kejari sampean gawa kamera nih sik yo. Yo. Ada orang. Coba Mas, itu ada orang. Ke sana Mas. Sik gak kejar Mas. Buanter Mas melayune Mas. Nggak ada ya? Apa Mas? Coba Mas. Ini kayak jatuh Mas, ini punya orang itu Mas. Oh, apa itu? Apa ini Mas? Ada yang ngerti nggak sih? Jadi jadi orang rekaman togel nih. Orang tadi meninggalkan ini teman-teman. Itu rekaman togel. Ini rekaman togel. Oh, mungkin orang tadi tuh masa mau cari togel ya Mas ya? Iya kan. Terus memang keganggu sama kedatangan kita, terus kita dilempar kayu tadi ya? Bisa jadi gitu. Berarti itu ketinggalan itu. Iya. Itu rekaman lagi. Rekaman kesini. Nomor berapa ini?
Nggak tahu Mas Yus mungkin teman-teman sampai sini aja ya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam budaya, salam Rahayu.